lagi dengan gue Yani di sini masih di myexperience.id. Gimana kabarnya teman-teman? Gengs, hari ini gue lagi ada di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, tepatnya di Bumi Perkemahan Mandalawangi, Cibodas. Ini pagi banget, masih di jam 6 sekitar setengah tujuan. Tadi pagi gue udah sampai di sini ya, jam 6 ya. Sudah rame banget dan di sini gue sudah menghirup udara segar, masih bagus banget suasananya karena belum terlalu rame, gengs. Nah, mau ngapain sih gue di sini? Jadi hari ini rencananya gue mau camping 1 malam ya di Bumi Perkemahan Mandalawangi. Ikutin terus keseruan gue 1 hari camping di Mandalawangi dan nanti teman-teman bisa lihat ya apa yang akan gue kerjakan di sana. Oke, geng, sampai ketemu lagi. Hai, geng. Saat ini gue lagi ada di pintu masuk Bumi Perkemahan Mandalawangi. Seperti ini suasananya, geng. Nah, teman-teman bisa lihat di sini rame banget parkiran mobilnya. Oke, ini adalah pintu masuk Bumi Perkemahan Mandalawangi. Jadi kita pertama kali masuknya langsung lewat sini ya, gengs ya. Nah, di sini kita mesti registrasi dulu. Untuk harga tiket masuknya adalah 18.500 per orang. Gitu. Jadi di dalam kita semua sudah bisa melakukan kegiatan camping seperti itu. Kalau teman-teman yang tidak mempunyai tenda, nggak usah khawatir karena di sini juga menyediakan sewa untuk alat-alat campingnya seperti itu. Dari mulai tenda, kemudian ada sleeping bag ya kan. Nah, kalau untuk alat masaknya tentu kalian prepare sendiri ya, bisa bawa sendiri ya. Seperti itu, gengs. Buat teman-teman yang repot bawa barang-barang dari rumah, nggak usah takut juga karena di sini kebetulan ada yang bantu untuk mengangkat barang-barang kita, ada jasa angkutnya. Jadi untuk teman-teman yang bawaannya banyak ya, itu ada jasa angkutnya. Itu 1 kali naik itu dicas 50.000 berapapun bawaan Anda. Tapi ya lu manusiawi aja lah ya. Kalau bannya banyak ya lu bisa tambah kasih tips lah ya buat amang-amang yang ada di sini. Oke ya, gengs ya. Gak usah lama-lama. Jadi ini langsung aja kita mau naik ke atas ya. Nanti kalian semua bisa lihat keseruan gue apa aja di dalam, apa yang akan gue lakukan ya. Nanti gue akan share sama teman-teman semuanya. Tentunya nggak jauh-jauh dari masak-masak ya, gengs ya. Tapi ya tetap ikutin aja nanti keseruan gue dari awal sampai akhir. Dan tolong jangan skip ya video gue ya. Oke, sampai ketemu nanti, gengs. Yuk, dah. Informasi yang perlu gue sampaikan juga adalah bahwa di Bumi Perkemahan Wisata Mandalawangi di sini ya, di new normal ini tetap menerapkan protokol COVID-19 di mana setiap pengunjung yang hadir wajib menggunakan masker dan beberapa protokol lainnya ya, seperti sering-sering mencuci tangan, kemudian tidak berkumpul di keramaian. Seperti itu ya, gengs ya. Di belakang saya di sini beberapa instruksi terkait protokol pencegahan COVID-19. Oke ya. Teman-teman, gue juga mau informasikan bahwa di Bumi Perkemahan Wisata Mandalawangi ini tempat parkirnya luas banget. Jadi teman-teman yang bawa kendaraan roda 2 ataupun roda 4 tenang aja, di sini luas banget tempat parkirnya. Dan yang paling enak lagi adalah banyak banget warung-warung makan, tempat-tempat makan. Jadi kalian nggak usah takut kelaparan karena di sini banyak banget makanan yang menawarkan ya, dari mulai nasi, makanan hangat seperti Indomie, mie ayam, bakso dan sebagainya, minuman panas dingin banyak. Yang penting lu bawa duit aja, gengs. Oke ya, geng. Dan kalau lu mau masak sendiri, di sini juga banyak pedagang sayuran ya yang mempromosikan hasil kebunnya dan harganya relatif murah, geng, karena ini hasil kebun. Oke, geng. Jadi seperti ini suasana dari pedagang yang menjualkan hasil kebunnya, geng. Di sini banyak banget hasil kebun yang ditawarkan. Seperti ini ada daun labu siam, Ibu punten. Mangga. Maaf ya, Ibu. Jadi seperti ini ada daun labu siam ya, Bu ya. Labu siam, kemudian ini ada brokoli, bener ya? Kemangkol. Oh, kembangkol, kawan. Sorry, ini ada kembangkol. Oh ya, ini ada brokoli juga, geng. Di sini brokoli ya. Kemudian ini ada labu siam dan ada tomat. Kemudian ini ada buncis ya, Bu ya. Buncis ya. Nah, ini sayuran ini dibanderol 1 bungkusnya seharga 5.000. Iya, 1 bungkusnya 5.000, geng. Murah banget. Kalau di Jakarta ini mahal. Jadi teman-teman kayaknya wajib mampir kalau ke sini ya. Kita bantu ibunya untuk beli dagangannya karena ini masih fresh banget ya, Bu ya. Dari kebun ya, Bu ya. Putar Ibu kenalan dulu, boleh beli siapa ini? Ibu Min, sehat selalu ya, Bu ya. Iya ya. Tapi rame terus, Bu. Selama Covid di sini jualannya rame ya. Iya ya. Oh, sepertinya. Minggu, hari Sabtu,
rame. Oh, kalau libur Enak aja libur, ramenya? libur enak rame. Oh. Biasanya nggak ada ini mobil, nggak ada di sini. Nah hari libur mah ada. Oke, mohon Ibu ya, Ya, ya. mangga Ibu yuk. Iya, oke ya geng, saya itu sedikit interaksi saya dengan Ibu Mut ya, salah satu pedagang sayuran yang ada di sini. Ya, jadi nanti kita lanjutin lagi untuk seru-seruannya ya gengs ya. Nah, di sini geng, ini adalah jalan setapak menuju bumi perkemahan Mandalawangi. Di sini gue menggunakan jasa angkut yang disebut dengan porter. Teman-teman bisa lihat ya di kanan kirinya di sini semua serba hijau, gengs. Dan udara yang gue rasakan ya hari ini itu luar biasa sejuknya. Nah, dari parkiran tadi menuju ke tanjakan ini itu kurang lebih ada 50 meter ya, gengs. Tepat di sini gue sudah masuk di pintu pos pertama. Nah, dari pintu pos pertama ini, geng, jalanannya sudah mulai menurun. Di sini gue terus mengikuti porter gue nih, gengs. Karena jalanan di sini sudah mulai seru. Kenapa gue bilang seru, gengs? Lo bisa lihat ya, jalanan ini semakin turun, dan semakin turun. Gue juga mau kasih tahu nih sama teman-teman semua di sini yang camping di bumi perkemahan Mandalawangi di sini, gengs, itu kan bukan cuma anak-anak atau keluarga aja, tapi ada juga keluarga kecil yang melibatkan orang tuanya, gengs. Dalam arti neneknya ya, seperti itu. Bisa kebayang gak sih teman-teman ya, dengan kondisi jalanan yang semakin turun seperti ini, ketika kita balik nanti, ini kan jalannya terus nanjak nih, gengs ya. Nah, itu adalah tugas kita ya pastinya yang ngejagain orang tua ataupun keluarga kita nih, gengs ya. Sebenarnya, geng, selain di bumi perkemahan Mandalawangi di sini, itu ada tempat camping lainnya namanya Camping Ground Bukit Golf ya. Lebih enaknya kalau di sana itu, gengs, parkiran mobil kendaraan kita itu deket banget sama tenda kita, geng. Jadi kita gampang kalau mau bolak-balik ngapain gitu ya, gengs ya, ngambil barang atau naruh barang kayak gitu ya, gengs ya. Nah, cuman gak enaknya di sana itu panas banget jam 9 pagi. Jadi kita terik banget mataharinya, gengs. Cuman positifnya lagi kalau di sana itu tanahnya landai. Beda sama di sini. Di sini banyak batu dan rumput-rumputan. Ini kita udah mulai masuk ya, geng, di area perkemahan bumi Mandalawangi. Teman-teman lihat deh di sini kanan kirinya sudah terlihat kan banyak yang sudah memasang tenda. Gue mau cari lokasi camping gue dulu ya, gengs. teman-teman, ketemu lagi dengan gua di sini. Nah, hari ini gua lagi ada di bumi perkemahan Mandalawangi, tepatnya di daerah Cibodas. Oke, jadi hari ini gue lagi ada bersama dengan rekan gue yaitu Om Hilman. Jadi di sini dia yang akan membantu gue untuk memasangkan tenda yang udah gue bawa. Oke, Om Hilman, apa kabar? Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Sehat ya?
Oke, gengs, jadi hari ini gue akan dibantu sama Om Hilman untuk pasangin tenda di sini. Jadi tenda yang udah gue bawa ini adalah namanya apa ya Om ya? Grid Tendanya outdoor ini. namanya Grid Outdoor. Grid Outdoor. Nah, seperti ini. Ini muatannya bisa 3 sampai 4 orang ya? Iya. 3 sampai 4 orang. Oke, langsung aja kita pasang tendanya ya, gengs ya. Oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, perlu di sini. Ini tendanya yang tenda dung yang kapasitas 3-4 orang. Oke, mungkin yang pertama kita boleh kasih lihat juga ya. Nah, ini alasnya ya, Om ya? Iya, ini tendanya. Oke, aku bantu ya. Ini apa? Nah, pertama-tama kita pasang untuk sticknya dulu. Ini stick tendanya. Sticknya itu ada 2, yang untuk tendanya sama yang untuk cover tendanya, cover depan. Oke. Oh, ininya tiang rumah depannya itu ya? Iya. Oke. Ini disambung-sambungin ya? Ya, disambungin dulu semuanya. Gini geng, jadi ini kan saling terpisah ya, satu sama lain. Ini disatuin seperti ini. Tuh jadinya tinggi deh. Gitu. Nah, pertama-tama ini kita pasang dulu ujungnya ke besi yang ujung itu. Nah, terus kita pasang yang ujung yang sebelah. Oke. Nah, lalu kita tinggal masukkan untuk yang ketiknya ini. Ini aku bantu ya. Ini diklip-klipin gitu ya? Iya. Oke geng, jadi seperti ini ya. Tuh, ini sebenarnya udah gampang banget sih, tinggal digini-giniin aja tuh. Klep. Nah, ini setengah udah jadi ya. Nah, kita pasang satu lagi ini. Stick Oke. yang Nah, ini bentuk satunya segitiga lagi. ya. Ini ditaruh di. Nah, itu dimasukkan dulu. Nah, udah. Dimasukkan dulu. Tuh, mana? Oh. Oke. Yap. Lanjut. Sampai dia membentuk dome-nya. Tiang Nah, lalu dome-nya. kita dimasukkan ini untuk yang santelan paling ujung ke sticknya. Nah, lalu kalau misalkan sudah terbentuk seperti ini, tinggal dicantelkan aja di ikat ini yang tiang tengahnya. Oke. Nah, lalu kita pasangkan untuk stick yang untuk covernya, cover depannya. Depan. Kira-kira kita butuh berapa lama sih Om untuk pasang tenda seperti ini? Jadinya paling 3 menit ini udah berdiri tandanya. 3 menit ya. Nah, kita cari dulu untuk yang Posisi pintu depannya depannya. ya. Oh ini nih. Nih rumahnya ya. Nah, ini untuk posisi depannya. Pintunya. Oke. Ini kita masukin. Yang harus kita tarik ke sini. Yuk. Ini ya. Bukan bantu tapi lucu ya.
mana? Nah, dibolak. Sampai sana. Ya kurang deh yang di depan masih. Ya. Nah, lalu kita pasangkan untuk yang stick depannya, untuk yang covernya. Geng, di belakang gua kabutnya cakep banget. Lo lihat, keren banget geng. View-nya keren. Dan di sini walaupun panas mataharinya, tapi udaranya tetap sejuk. Bagus banget. Oke, ini spot yang gue pilih nggak salah geng. Yang pertama ya, ini keren banget view-nya, ya kan? Terus deket toilet, karena dengan toilet ini gue bisa kemana-mana, bisa mengeksplor memasak. Karena gue tetap butuh banyak air ya geng. Walaupun untuk bahan memasak itu gue menggunakan air mineral yang gue beli ya. Tapi untuk air-air ini adalah untuk mencuci dan sebagainya. Namanya juga perempuan ya geng. Toilet itu penting gitu, soalnya kita harus bersih-bersihkan. Nah terus yang paling lebih gue suka lagi adalah hamuk ini geng. Hamuk ini depan tenda gue udah gue bisa menikmatinya kapan aja editan dan gak panas-panasan gitu loh. Dan pokoknya keren banget deh, top banget guys. Itu aja geng. Halo geng, ketemu lagi dengan gue hari ini lagi camping. Teman-teman bisa lihat dong, background di belakang gue adalah kemah tempat gue menginap ya. Dan di samping kiri gue itu juga adalah tenda-tenda dari pengunjung tamu yang lainnya yang juga ikut camping di hari ini. Nah sebenarnya gue nggak janjian sama mereka, tapi kebetulan kita bertemu di sini. Oke, for your information juga buat teman-teman semuanya nih di sini ya, di Bumi Perkemahan Mandalawangi menerapkan protokol COVID-19 ya, new normal. Jadi teman-teman masih bisa melakukan aktivitas berkemah di sini ya, tetap menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dan tidak berkumpul rapat-rapat. Seperti itu kurang lebih ya gengs ya. Jadi sama seperti gua hari ini ya, masih menikmati suasana alam. Ini malamnya indah banget. Setelah seharian gua tadi masak ya kan, dari masak siang, masak malam, bikin cemilan dan sebagainya, itu akan dirangkum dalam video-video gue yang akan gue share buat teman-teman semuanya tentunya. Oke, hari ini lo lihat dong, malam ini gue lagi ada di mana? Di atas amuk. Gimana menurut kalian? Ngiri? Pengen? Nggak apa-apa, besok lo bisa kesini kok geng. Oke teman-teman, sekarang gue mau cerita sedikit tentang my experience. Kenapa my experience? My experience itu sebenarnya bukan cuma cooking aja gengs ya. Jadi my experience itu sebenarnya adalah tentang apapun kegiatan yang gue suka lakukan, termasuk masak, termasuk travel, dan kuliner. Siapa yang gak suka sama kuliner? Lo lihat dong gue betapa cabinya gue. Seperti itu ya gengs ya. Gak apa-apa, gak usah takut ya kan. Tapi yang penting kita tetap menjaga kesehatan ya, tetap berolahraga dan tetap bisa berbagi sesama. Itu yang paling penting, selalu berbagi teman-teman ya. Oke, jadi memang awalnya gue itu dari awal memang suka memasak ya kan, cuman gue tidak pernah mendokumentasikannya gengs ya. Gini, kalau gue boleh cerita sedikit ya, gue itu kan bekerja sebagai salah satu karyawan di perusahaan swasta di Jakarta. Pada saat bulan Maret itu kita sama-sama kena dampak dari COVID-19 dan kita sama-sama semua bekerja dari rumah. Di masa itu awal-awal memang agak stres gue kerja dari rumah. Ini banyak penyesuaian yang mesti gue lakukan, sementara gue juga harus memenuhi kebutuhan gue yang lainnya ya, baik itu dari sisi makan ya kan, dari sisi temu dengan customer atau orang kantor dan sebagainya. Stresnya minta ampun, seperti itu ya kan. Kemudian kita harus bekerja dengan fasilitas yang ada di rumah.
internet, kita nggak bisa lepas dari internet. Kemudian kita harus nyaman kerjanya. Gimana cara kita kerjanya nyaman? Kita yang tahu jawabannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, oke, dari situ akhirnya saya mulai membiasakan diri dengan situasi bekerja di rumah. Gimana sih caranya? Ya seperti itu kurang lebih teman-teman. Jadi yang sudah saya lakukan selama ini adalah banyak berbagi kepada teman-teman untuk menu-menu yang sudah saya sajikan melalui channel saya. Mudah-mudahan teman-teman semua berkenan ya. Dan kalau ada resep-resep saya yang dirasa kurang mantap, kalian boleh komen. Itu yang saya tunggu sebenarnya. Jadi sebenarnya komen teman-teman itu adalah bagian dari kritik untuk membangun saya, membangun channel saya untuk menjadi lebih besar. Seperti itu teman-teman ya. Nah, perkemahan Mandalawangi di sini teman-teman itu bagus banget. Ini seperti ini ya. Ini saya mau cerita tentang tenda yang saya bawa. Ini tenda ini adalah saya punya pribadi. Tapi di Bumi Perkemahan Mandalawangi ini menyewakan juga beberapa tenda. Ya, itu bagus banget karena sebelum saya punya tenda ini, saya juga sempat menggunakan fasilitas dari Bumi Perkemahan Mandalawangi. Dan untuk biaya sewanya sendiri itu relatif tidak mahal, tapi terjangkau seperti itu. Nah, ini tergantung dari kebutuhan teman-teman aja, seperti itu. Nah, kalau teman-teman senang sama keluarganya ke sini, good. Sama teman-temannya juga boleh ke sini, ya itu lebih bagus. Ya seperti itulah ya teman-teman. Nah, karena di sini sekarang kita lagi COVID ya kan, jadinya gue tahu salah satu hobi gue adalah mendaki atau traveling atau ya seperti inilah ya. Karena sekarang udah nggak mungkin mendaki, jadi gue dakinya kecil-kecil aja gitu. Jadi kita main ke Cibodas ya. Dan semua fasilitas yang gue bawa dari mulai tenda, kemudian hammock dan lain sebagainya ini adalah gue punya sendiri teman-teman. Jadi untuk menghindari satu dan lain hal dan untuk tetap bisa menikmati hobi gue mencoba memfasilitasi semua yang gue suka supaya gue bisa nyaman. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak ada halangan untuk kita bisa berkreasi di luar rumah ya kan, dan tetap menjaga kebersihan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, hari ini tadi kita udah masak banyak teman-teman. Kurang lebih hari ini gue akan ada di sini 2 atau 3 hari. Karena bekerja dari rumah itu bener-bener kerja 24 jam seperti itu. Gue benar-benar mau memanfaatkan waktu gue libur ini ya semaksimal mungkin. Dengan apa? Kesukaan gue memasak ya kan. Memasak di alam itu tentunya jauh berbeda dengan memasak kita di rumah, gengs, ya nggak? Nah, yang pertama, memasak di alam. Sedikit gue mau cerita aja, gue camping di sini tuh sebenarnya nggak ada niat ya kan, itu semuanya dadakan karena memang ada libur kan kita, tapi kita coba pergi aja. Dan itu pun gue nggak belanja banyak, nggak melakukan belanja persiapan, semua cukup ambil dari yang ada di rumah aja. Jadi yang ada di rumah itu semuanya bahan-bahan gue ambil, gue kumpulin dan ternyata cukup dan gue bawa hari ini. Dan terbukti hari ini gue bisa meracik beberapa menu yang ada di rumah. Itu sebenarnya satu challenge loh, challenge teman-teman ya enggak. Dengan semua yang ada di rumah lu bisa masak dan lu nggak usah repot, gengs, ya enggak? Bener dong. Nah ya itulah yang sudah gue lakukan. Jadi sebenarnya makasih banget nih gue mau jatuh tapi ini gue bertahan. Jadi sebenarnya ya gue senang aja sih karena gue bisa memutar otak gue dengan memperkaya apa yang ada di rumah untuk menjadi sebuah kudapan istimewa teman-teman gitu. Nah itu yang bisa gue share ke teman-teman ya. Nanti videonya akan tayang buat teman-teman semuanya dan mohon supportnya, mohon jempolnya ya teman-teman ya. Jadi aku butuh komen dari teman-teman apa yang terbaik buat saya pasti akan dengar. Sedikit aku cerita lagi tentang Bumi Perkemahan Mandalawangi di sini. Teman-teman nggak usah takut, di Bumi Perkemahan Mandalawangi di sini fasilitas untuk toilet MCK itu bersih. Kemudian ada petugas yang menjaga kebersihannya. Dan di sini juga disediakan fasilitas untuk musola.
kemudian warung ya, warung makan. Teman-teman nggak usah takut kelaparan di sini karena banyak sekali warung makan yang buka, yang menawarkan berbagai macam makanan. Dan yang bikin lo surprise adalah lo camping di sini, teman-teman camping di sini, tapi masih bisa menikmati jajanan yang naik ke tempat camping lo, depan tenda lo. Jadi nggak usah takut kalau pagi-pagi lu bangun tidur ada yang nawarin nasi uduk, ada yang nawarin bakso, seperti itu teman-teman ya. Tapi ini gue jujur aja, bukannya gue nggak mau berbagi sama teman-teman pedagang yang ada di sini. Gue menerapkan prinsip kebersihan. Mohon maaf buat teman-teman para pedagang. Jadi memang gue kesini tuh untuk menyalurkan hobi gue, dan itu semua sudah terpenuhi dengan kebutuhan gue yang ada di rumah. Bukannya gue nggak berbagi gitu. Sebenarnya gue tertarik ya kalau di bawah itu, sebelum kita naik ya, di bawah itu ada banyak pedagang yang menawarkan sayur-sayuran, dan itu hasil kebun, gengs. Wah, gue suka banget. Justru gue tertarik untuk beli bahan-bahan makanan mentah seperti itu. Untuk apa? Itu bisa gue stok di rumah. Nah, rencananya memang seperti itu. Jadi itu gue nanti mau balik ke Jakarta, gue pasti akan beli bahan-bahan makanan seperti itu, karena itu akan lebih hemat dan gue lebih seneng karena gue lebih berkreasi, lebih bisa explore untuk bikin suatu kudapan seperti itu, suatu menu-menu menarik lainnya, geng, seperti itu. Oke ya teman-teman, udah banyak banget nih yang gue ceritain ke teman-teman semuanya. Oke teman-teman, rencananya besok pagi gue akan mereview tempat wisata ini. Karena tadi pagi gue dateng pasang tenda dan langsung syuting untuk masak, ya kan. Jadi memang gue belum berkeliling untuk memperkenalkan atau menginformasikan kepada teman-teman betapa bagusnya bumi perkemahan Mandala Wangi di sini. Dan ini rekomen lah buat teman-teman. Ya, jadi teman-teman boleh nanti kesini ya. Aku akan share ya beberapa tempat yang spot-spotnya bagus buat teman-teman. Seperti itu teman-teman. Oke, buat teman-teman yang suka sama video gue, ya jangan lupa di like, ya di komen, di subscribe, dan di share buat yang suka. Seperti itu ya gengs ya. Terus buat teman-teman yang baru mengenal channel gua, halo kawan baru, apa kabar? Saling support ya kawan. Nah seperti itu. Jadi kita saling support. Apa yang menjadi visi kita sama semuanya. Seperti itu ya gengs. Oke, cukup sekian video dari gue. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi setiap video baru dari gue. Oke gengs, sampai jumpa. Bye bye.